Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'da. Kepada teman-temanku, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku semuanya, dimanapun Anda berada, saya di sini berharap dengan penuh harap mudah-mudahan Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan yang paling utama di dalam lindungan dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik teman-teman, berjumpa kembali dengan saya Ustadz Wawan, yaitu di channel Syiar Islami 354. Untuk kali ini saya akan berbagi tips ya, cara, resep bagaimana cara menghilangkan atau paling tidak mengurangi rasa nervous, grogi atau ketakutan yang berlebihan. Kalau orang Jawa mengatakan menderdak, gerdek gitulah, sampai jantungnya berdetak sangat kencang karena saking rasa takutnya yang berlebihan. Untuk kali ini saya akan terangkan, orang itu muncul adanya nervous, grogi atau rasa ketakutan yang berlebihan itu banyak beberapa faktor yang dia alami, atau mungkin bahkan karena tidak ada kesiapan, atau mungkin bahkan di hadapan pada waktu dia tampil di hadapan itu ada orang yang lebih senior, dan masih banyak faktor-faktor yang mempengaruhi seorang itu menjadi nervous, grogi atau takut yang sangat berlebihan. Untuk itu saya akan berbagi ya, ini menurut pengalaman saya yang saya alami selama saya mungkin katakanlah tampil di muka umum. Nah, ini akan saya berbagi dengan panjenengan semua. Nah, di sini saya menerangkan seperti ini karena diawali ada teman subscriber kita, yaitu subscriber dari Syiar Islami 354, mengajukan pertanyaan, Pak Ustadz Wawan, saya itu sudah sering tampil di muka umum, entah itu istilahnya menyampaikan presentasi atau mungkin tampil di walimahan seperti kiroat atau mungkin dai, penceramah. Saya sudah sering Ustadz, saya sudah sering tampil, tapi kenapa sampai saat ini saya kok sering yang istilahnya nervous atau grogi, ketakutannya berlebihan, kadang sampai keringetan seperti itu. Dan saya minta resepnya Pak Ustadz Wawan ya. Kemudian untuk kesempatan kali ini saya akan mencoba menerangkan beberapa tips atau cara, resep agar kita bisa menghilangkan rasa grogi atau minimal mengurangi rasa grogi yang kita miliki. Yang pertama adalah yaitu wajib berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin yang pertama adalah wajib berdoa. Kenapa kok dikatakan wajib berdoa? Karena la haula wala quwata illa billah. Tidak ada upadaya, tidak ada kekuatan termasuk yang kita miliki ini, kecuali itu semuanya dengan izin dan pertolongan Allah. Itu yang pertama. Karena kita sebagai orang sebagai makhluk, makhluk yang lemah, kita pasti dan sangat membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan wajib. Nah, gitu. Harus berdoa. Kemudian mungkin bertanya, Ustadz, yang dibaca doanya doa apa Ustadz? Nah, gitu kan. Kalau saya, pengalaman saya yang saya alami sendiri, kebetulan saya juga kadang sering ngisi kiroat, tilawatil Quran, atau bahkan kadang ceramah juga, masih tahap pembelajaran. Ini yang saya praktekkan, dan saya menimba dari guru-guru saya yang pernah saya ajak sharing. Yang saya baca doa itu adalah doa minta ilham yang baik kepada Allah. Allahumma alhimni rusydi, Allahumma alhimni rusydi wa a'idni min syarri nafsi. Kita memohon kepada Allah agar selalu diberi ilham yang baik oleh Allah, dan kita minta penjagaan kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah agar dijauhkan dari jeleknya diri kita. Artinya apa? Ketika kita sudah berdoa kepada Allah tentang ilham yang baik, nanti ilham yang turun dari Allah
itu benar-benar diberi oleh Allah ilham yang baik seperti itu. Kemudian yang kedua, doa yang saya baca biasanya adalah itu doanya Nabi Musa ketika amar ma'ruf kepada Raja Fir'aun. Apa itu? Rabbishrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita minta agar setiap kita berbicara, menerangkan, membaca Al-Quran atau mungkin penceramah, dai, kita berharap seperti yang dialami oleh Nabi Musa ketika amar ma'ruf kepada Fir'aun, lancar dalam pelafatannya, gitu, seperti itu. Kemudian setelah doa yang pertama tadi adalah doa minta ilham yang baik, kemudian doanya Nabi Musa. Kemudian kalau untuk yang khusus apa ya, kiroat, kebetulan saya ini seringnya adalah kiroat tilawatil Quran. Doa yang saya baca adalah Allahumma inni as'aluka sautan kasautin Nabi Dawud alaihi salam. Ya Allah, saya minta suara seperti suaranya Nabi Dawud alaihi salam. Beliau mempunyai suara yang sangat merdu, bahkan seperti seruling, suara seruling, suaranya beliau ini. Nah, kita meminta agar Allah memberikan suara yang merdu seperti suaranya Nabi Daud, walaupun tidak tok sama, minimal sudah berdoa kepada Allah. Kemudian terakhir adalah doa Allahumma inni as'aluka quwwatan syadidan fid dunya wal akhirah, sebagai penguat hati kita biar menjadi pede. Allahumma inni as'aluka quwwatan syadidan fid dunya wal akhirah. Yang pertama adalah doa, jangan lupakan itu. Yang kedua, agar kita tidak grogi, agar kita bisa mengurangi rasa nervous, ketakutan yang berlebihan, adalah kita harus siap dan menguasai materi yang akan kita sampaikan. Ini juga penting ini. Jangan sampai kita ketika tampil di muka umum wis ala kadarnya, salahnya ngongkon aku lah, seperti nggak boleh. Kita harus persiapkan dulu, minimal menderes. Kalau kita mau presentasi tentang apa, bab apa, kita harus deres dulu. Kita harus buka-buka dulu. Nah, kalau kita tampil tentang qiraat, kita harus mengolah apa ya, menderes tentang mengolah suara. Sebelumnya, sehari sebelumnya sudah kita latih. Gitu, seperti itu. Kita harus benar-benar siap dan menguasai materi yang akan kita sampaikan. Yang ketiga, kita harus memahami bahwa kita diberi kepercayaan oleh orang lain. Kita harus menanamkan di hati kita supaya kita tidak grogi, atau bahkan kalau tidak ya mengurangi rasa grogi kita. Kita harus memahami dan meyakini bahwa kita tampil di muka umum itu karena atas dasar perintah, dimintai tolong, dipercaya oleh orang lain. Maka gunakanlah kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Nah, biasanya ini yang sering muncul ini ya, permasalahan sering muncul. Begitu tampil di muka umum, loh, di depannya ternyata ada gurunya, ada seniornya. Lah ini kita harus apa ya, harus memahami bahwa kita tampil di muka umum pada saat itu nih, ternyata itu adalah permintaan dari sahibul hajah atau permintaan dalam kegiatan tersebut. Maka kita harus memahami dan siap bahwa kita adalah seorang makmurun, orang yang diperintah, seperti itu. Kalau sudah punya pemahaman seperti itu, walaupun di depan kita ada guru kita, di depan kita ada senior-senior kita, fa insya Allah yang namanya rasa nervous, grogi itu akan hilang atau minimal terkurangi. Tapi ingat, tetap apa, ta'zim, ada rasa hormat kepada senior kita, kepada guru-guru kita, seperti itu. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah usaha secara lahiriah. Tadi sudah secara batinnya, sudah berdoa kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah, minta sesuatu agar kita nanti lancar dalam tampil di muka umum, sudah. Yang keempat adalah usaha lahiriah. Apa itu Ustaz? Usaha lahiriah adalah contoh untuk mengurangi rasa nervous atau menghilangkan rasa nervous adalah ini kalau saya ya, pengalaman saya, ketika kita sudah dipersilahkan untuk tampil, contohnya untuk acara kedua adalah pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Ustadz
Bapak Wawan Setiawan. Kepada beliau disilahkan. Nah, ketika sudah ada MC menyebutkan seperti itu, mempersilahkan kita untuk tampil, biasanya saya, pengalaman saya adalah ambil nafas sedalam-dalamnya, kemudian dilepaskan sampai 3 kali. Biasanya saya 3 kali. Kalau masih menderdek, ambil nafas lagi yang dalam-dalam. Nah, seperti itu, agar kita ada rasa plong lah, seperti itu. Kapan Ustadz ketika kita mengambil dan mengeluarkan nafas? Ya pada saat kita jalan menuju ke podium, menuju tempat kita tampil, kita ambil nafas. Jangan lupa membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita tawakal kepada Allah, pasrahkan kepada Allah. Kemudian yang usaha lahiriah yang lain, yaitu mungkin kita bisa rasa grogi kita, rasa nervous kita itu kita alihkan dengan kegiatan-kegiatan yang bisa mengurangi atau menghilangkan rasa nervous kita. Contoh apa? Kalau seorang qori, karena macam-macam, ada yang biasanya pakai stand mic, qiraatnya itu pakai stand mic, ada cagaknya gitu. Ya. Kalau seperti itu, kalau memang di situ ada podiumnya, ada mejanya, maka kita bisa menggerak-gerakkan kaki kita, jari jemari kaki kita, kaki kan nggak kelihatan dari audien. Kita mainkan, kita gerak-gerakkan, kan di dalam meja nggak kelihatan. Atau mungkin kita mainkan tangan, tapi jangan kelihatan begini, jangan, itu kelihatan, itu juga kurang etis lah dilihat orang. Kemudian kalau presentasi atau mungkin tampilnya penceramah atau qiraat itu pakai mic yang dipegang, sekarang ada kan orang yang tampil tapi micnya dipegang, itu bisa memainkan kabelnya. Tapi ya juga yang wajar juga mainnya ya mungkin gini, dilus-lus, tapi jangan kelihatan, jangan gini, wah itu kelihatan. Itu artinya apa? Untuk kita alihkan rasa grogi kita, rasa nervous kita di kegiatan itu. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya berikan kepada teman-teman Syiar Islami 354 atau mungkin subscriber Syiar Islami 354 yang bertanya tentang bagaimana cara mengurangi atau menghilangkan rasa grogi dan nervous. Ada 4 poin. 1, berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah wajib. 2, kita harus mempersiapkan dan menguasai materi yang akan kita sampaikan. 3, kita harus memahami bahwa kita diberi kepercayaan oleh orang yang menunjuk kita, tapi tetap takzim kepada senior-senior kita. Kemudian yang terakhir adalah 4 usaha lahiriah, yaitu termasuk ambil nafas sedalam-dalamnya kemudian dibuang sampai 3 kali atau bahkan lebih juga tidak masalah. Yang terakhir adalah memainkan atau melakukan kegiatan yang bisa mengurangi rasa nervous kita, mengalihkan perhatian rasa grogi atau nervous kita. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-temanku. Mohon maaf atas segala kekurangan dari video ini. Yang jelas ini adalah upaya untuk berbagi kebaikan dengan sesama, terutama subscriber setia dari Syiar Islami 354. Jangan lupa setelah menonton video ini untuk terus mendukung dan setia pada channel YouTube Syiar Islami 354. Yang belum subscribe bisa ditombol subscribe-nya, itu ini tulisan warna merah ya. Kemudian jangan lupa menombol lonceng notifikasi. Apa tujuannya? Agar Anda semuanya bisa mendapatkan info terbaru tentang video yang saya upload. Kemudian tidak lupa memberikan jempol, like ya. Kemudian meninggalkan komentar-komentar yang positif, yang baik, agar nanti saya bisa berbenah diri. Kritikan pun juga boleh, tapi tetap dalam batasan yang wajar, agar nanti saya bisa berbenah diri atau berusaha untuk menjadi yang lebih baik. Jazakumullah khairan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.